Selamat pagi, jumpa kembali kita pada pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat ini, kita akan mempelajari hubungan Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana kita ketahui pada pembelajaran sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya, bahwa di dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan 3 putusan, di mana putusan yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itu juga sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Terdiri dari pembukaan, ada 4 alinea, batang tubuh 16 bab 37 pasal, dan penjelasan. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 alinea itu diambil dari pembukaan Undang-Undang Dasar Naskah Piagam Jakarta. Tetapi PPKI tidak mengambil atau menggunakan secara utuh naskah pembukaan Piagam Jakarta tersebut, karena PPKI melakukan beberapa perubahan. Pertama, dilakukan perubahan terhadap rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Naskah Piagam Jakarta. Yang kedua, juga dilakukan perubahan terhadap rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI. Nah, apa saja perubahan yang dilakukan oleh PPKI terhadap rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI? Ada 4 perubahan yang disepakati dalam sidang PPKI tersebut. Kesepakatan yang pertama adalah kata mukadimah di dalam rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Naskah Piagam Jakarta diganti menjadi kata pembukaan. Yang kedua, di dalam alinea keempat pembukaan Naskah Piagam Jakarta tertulis sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, perubahan dalam batang tubuh. Pada pasal 6 Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI tertulis, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Dirubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Yang keempat, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 hasil sidang kedua BPUPKI tertulis, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan pembahasan kita tadi, sudah jelas dapat kita lihat bagaimana hubungan Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 awalnya atau pada mulanya adalah naskah Piagam Jakarta, tetapi dilakukan perubahan oleh PPKI. Setelah dilakukan perubahan, barulah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi itulah hubungan Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sistem pemerintahan presidensil. Artinya, menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Itulah yang disebut dengan sistem pemerintahan presidensil seperti yang berjalan di negara kita saat ini, di mana semua menteri-menteri yang ada sekarang mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada presiden. Demikianlah tadi pembahasan pada pertemuan yang keempat ini, yakni bagaimana hubungan Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita sudah melihat dengan jelas, tentu hubungannya sangat erat ya. Kemudian tadi sistem pemerintahan yang kita anut adalah sistem pemerintahan yang presidensil. Karena sistem pemerintahan itu ada dua ya. Ada sistem presidensil, ada juga sistem parlementer. Tetapi Indonesia menganut sistem presidensil sampai sekarang. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan keempat ini. Semoga video ini dapat membantu Anda sekalian, dapat diikuti dengan baik. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.